Hai semua, selamat datang kembali di channel YouTube Kakak Nurun. Di video kali ini, saya mau membuat donat kentang tanpa telur dan tanpa ulen, dan bisa pakai takaran sendok. Walaupun tanpa telur, donat kentang ini sangat lembut. Mau tahu gimana cara buatnya? Tonton sampai habis video ini. Yuk langsung aja kita buat menunya. Ini udah saya siapin satu buah kentang utuh ukuran sedang, kira-kira sebesar ini. Kupas kentang, cuci bersih dan potong dadu, lalu kukus kentang hingga empuk. Selagi panas, haluskan kentang hingga teksturnya benar-benar halus. Jangan rebus kentang, karena akan membuat kentang menyerap air terlalu banyak. Biarkan hingga panasnya hilang, lalu sisihkan. Selanjutnya saya akan melelehkan 30 gram margarin. Jika menggunakan sendok, ukurannya 2 sendok makan, kira-kira segini per sendoknya. Tidak terlalu cembung. Lalu lelehkan. Setelah leleh, biarkan hingga suhu panasnya hilang. Selanjutnya, siapkan mangkok untuk membuat adonan biang. Tuang 20 sendok makan susu cair hangat. Tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Ukuran sendoknya sekitar segini ya. Tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Aduk hingga tercampur. Diamkan larutan biang selama 5-10 menit. Biang yang bagus akan ada buih di permukaannya, seperti ini. Selanjutnya, tambahkan 25 sendok makan tepung terigu protein sedang. Kira-kira 1 sendoknya segini. Tambahkan setengah sendok teh baking powder. Sebagai pengembang donat pengganti telur. Tambahkan setengah sendok teh garam sebagai pemberi rasa dan pengawet alami. Tambahkan juga seujung sendok teh bread improver yang membantu membuat donat agar lembutnya tahan lama. Aduk seluruh bahan hingga cairan meresap seluruhnya. Lalu tambahkan kentang yang tadi sudah dihaluskan. Aduk kembali sampai kentang tercampur. Terakhir, tambahkan margarin yang tadi sudah dilelehkan. Aduk sampai adonan tercampur rata dengan margarin. Gunakan tangan untuk mengaduk adonan untuk memastikan margarin meresap sempurna ke dalam adonan. Adonan tidak perlu diuleni. Cukup diaduk dan jika seluruh bahan sudah tercampur rata, kumpulkan adonan ke bagian tengah. Lalu balik adonan seperti ini. Dengan dipadatkan seperti ini, maka serat-serat donat nanti akan terbentuk dengan bagus. Tutup mangkok dengan kain bersih. Siapkan panci berisi air hangat. Lalu taruh mangkok di atas panci. Teknik ini membantu mempersingkat proses proofing, terutama jika cuaca sedang dingin. Istirahatkan adonan selama 45 menit. Setelah 45 menit, adonan akan mengembang 2 kali lipat seperti ini. Pindahkan adonan ke baking mat. Kempeskan adonan, tujuannya agar adonan tidak overproofing yang dapat menyebabkan donat menjadi bantat. Semakin banyak udara yang dikeluarkan, maka tekstur donat akan lebih halus. Lipat adonan hingga berbentuk memanjang seperti ini. Ukur, lalu bagi menjadi 10 bagian sama rata. Ambil 1 potong adonan. Bulatkan dengan cara seperti ini. Segel bagian ujung. Haluskan bagian bawahnya dengan memutarnya seperti ini.
Pipihkan adonan, lalu tata di atas wadah yang sudah diberi tepung terigu. Lakukan hal yang sama ke potongan adonan lainnya. Istirahatkan kembali adonan selama 20 menit. Tutup dengan kain bersih agar permukaannya tidak kering. Sambil menunggu, hidupkan kompor dengan api kecil. Taruh wajan, lalu tuang minyak cukup banyak ke dalam wajan. Biarkan hingga minyak benar-benar panas. Setelah 20 menit, adonan akan mengembang lagi seperti ini. Lubangi bagian tengah dengan menggunakan jari. Renggangkan lubangnya. Rapikan bagian pinggir sambil memutar adonan seperti ini. Kemudian masukkan ke dalam minyak yang sudah benar-benar panas. Goreng hingga bagian bawah berwarna kekuningan. Lalu balik donat. Donat cukup dibalik 1 atau maksimal 2 kali agar tidak terlalu banyak menyerap minyak. Jika kedua sisi sudah berwarna kuning keemasan seperti ini, angkat. Lalu tiriskan. Nah, ini donatnya sudah matang. Terlihat begitu gembul, mengembang dengan mulus, padahal tanpa tambahan telur sama sekali. Sekarang saya mau buat untuk lapisan gula donatnya. Siapkan 5 sendok makan gula halus. Tambahkan 3 sendok makan margarin leleh, sekitar 1 sendok makan cembung margarin sebelum dilelehkan. Margarin bisa juga diganti dengan minyak goreng. Lalu tambahkan 1-3 sendok teh air panas. Aduk sampai tercampur rata. Ambil 1 potong donat. Celupkan bagian permukaan ke dalam larutan gula. Walaupun larutan ini terlihat berwarna kuning, larutan ini tetap hanya akan memberi efek mengkilat pada donat seperti ini, tanpa merubah warna donat. Susun di piring dan biarkan hingga lapisannya mengering. Ini dia donat kentang dengan lapisan gula cair di atasnya siap disajikan. Donatnya terlihat sangat gembul, teksturnya mulus, serat bagian dalamnya pun juga halus. Ini lembut banget, padahal tanpa telur sama sekali. Tambahan lapisan gula membuat rasa donat ini semakin enak. Saya membuat donat ini di pagi hari, dan ketika malam ternyata teksturnya masih sangat lembut dan tentunya nggak amis sama sekali. Ini gampang dibuatnya, pokoknya recommended banget untuk dicoba. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Selamat memasak!